Harta itu kan sifatnya tiga, kan? Yang dimakan, yang disimpan, kan? Yang disodakahkan, diinfakkan, sedekah. Ya. Yang dimakan, mohon maaf, pada akhirnya menjadi kotoran. Silahkan cek kalau tidak percaya. Baik sifatnya cairan ataupun yang padat, pada akhirnya kembali menjadi apa? Kotoran. Yang disimpan biasanya menjadi rebutan, ya. Atau paling positif menjadi warisan. Silahkan kalau tidak percaya, Anda simpan-simpan, pada akhirnya Anda meninggal. Kalau bukan dunia meninggalkan Anda meninggalkan dunia duluan, maka ini hanya akan menjadi perpindahan tangan. Baik itu bisa menjadi positif nilainya warisan, atau boleh jadi muncul kesan negatif untuk diperebutkan dengan cara yang tidak elegan. Yang terakhir yang disedekahkan ini yang sifatnya abadi, dan ini penunjuk sinyal takwa yang mendekatkan pada nilai-nilai kebaikan, kemuliaan, nilai-nilai ketentraman, nilai-nilai kedamaian, ya? Dan berbagai keutamaan lainnya. Maka cek, jangan-jangan selama ini usaha untuk mendapatkan harta itu baru kesini mungkin, sehingga kadang diarahkan oleh Allah, kamu ini kok gimana, katanya pengen ke surga, ya kan? Katanya surganya pengen Firdaus, katanya pengen berjumpa dengan Rasulullah, tapi selama ini hidupnya cuma sampai di level 1 saja. Kok hartanya cuma bertransformasi di kotoran saja? Lantas apa bekal yang mau dibawa ke akhiratnya nanti? Untuk bekal surga yang didambakan itu? Hah? Karena itu penting melihat dengan iman. Kadang-kadang di titik ini ada beberapa petunjuk perubahan yang Allah sampaikan kepada kita. Tiba-tiba proyek misalnya kelihatan macet, jangan dilihat macetnya dulu, coba cek di rekeningnya mungkin, ya. Nih, masih belum tersalurkan, masih ada yang tercatat untuk bisa mendapatkan hasil manfaat. Untuk keluarga besar bisa dilihat, mungkin anak-anak sekolahnya belum baik, dan belum dekat dengan Allah, pakaiannya belum bagus, dan makanannya belum sempurna. Atau Anda bagus tapi saudara-saudara ada yang teriak, kan? Belum mendapat perhatian dan sebagainya. Cek dulu ini tuh. Atau mungkin yang dikumpulkan baru sampai sini level kedua tuh, yang ini belum ada. Karena itu dalam setiap titian kehidupan, ingat betul ini, banyak ayat di Al-Quran memberikan jaminan kepada kita tentang seluruh ketercukupan dalam hidup. Even itu ujian yang kita hadapi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Quran surah kedua ayat 286. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau ada orang sakit atau di pekerjaan ada kesulitan, kehilangan proyek tertentu dan sebagainya, ternyata Anda, saya atau kita yang diuji, artinya memang kita sanggup mengatasi itu. Yang lain tidak. Ya, inna ma'al usri yusra. Di balik segala kesulitan ada kemudahan. Paling gampang memahaminya, yakinkan pada jiwa kita, ini pasti selesai. Ini mudah ini, Allah pasti berikan petunjuk. Hanya bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan petunjuk dari Allah untuk mengatasi kemudahan tadi, maka wasilah terbesarnya adalah takwa. Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan peningkatan takwa itu jadikan wasilah untuk bisa mengentaskan segala ujian kehidupan yang tengah kita jalani pada saat ini. Nah, karena itu penting kepada kita semua untuk kembali melihat apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Ya, jangan-jangan sampai di sini, jangan-jangan sampai di sini, tapi belum sampai sini. Ini yang kita evaluasi kembali. Karena itu penting bagi setiap insan beriman menajamkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mendapatkan ini pada akhirnya, ketentraman dalam kehidupan, baik dunia ataupun akhirat. Ingat baik-baik. Keyakinan yang terpenting dibangun oleh kita semua, walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah menetapkan kadar, setiap kadar yang menjamin kecukupan hidup bagi setiap hamba, lalu memberi petunjuk bagaimana mengoptimalkan itu semua. Jadi gak ada orang hamba manusia yang hidup di dunia ini nestapa, itu gak ada, pasti cukup. Yang menjadikan nestapa itu karena tak pernah merasa cukup. Ini masalahnya. Perhatikan baik-baik. Allah telah menetapkan walladzi qaddara fahada. Ya, bahkan di Al-Fajr itu lebih jelas. Wa amma idza mabtalahu
Ya, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Perhatikan baik-baik. Di yang pertama Allah katakan manusia itu unik, kadang-kadang malah lebih dekat kepada aneh. Ketika diberikan titipan rezeki yang dia nilai lebih, dia mengatakan Allah memuliakan saya. Padahal itu titipan supaya cari bekal buat dia mendapatkan surga yang dia inginkan. Tapi ketika Allah cukupkan rezekinya, perhatikan, lebih lawannya kan kurang. Ya kan? Tapi dalam kaidah Al-Quran, dalam logika Al-Quran, tidak ada lebih lawannya kurang ketika dikaitkan dengan rezeki. Lebih lawannya cukup. Kata Allah, manusia itu kalau diuji, Allah uji dengan mencukupkan rezekinya. Jadi ternyata setiap insan yang hidup di bumi itu, Allah berikan kecukupan rezekinya, cukup. Jadi Allah jamin kita cukup. Kenapa kemudian kita merasa sibuk dengan hal-hal yang mungkin belum tentu kita alami? Ya, yang paling bahaya adalah manusia yang tidak pernah merasa cukup. Ini persoalannya. Dan untuk mendapatkan rasa itu, penting kita untuk mengaji kembali. Ini yang kita tingkatkan poinnya. Ya, jadi cobalah disusun dalam setiap bulan yang kita dapatkan, walaupun mungkin 3.500.000 kita dapatkan, 200.000-nya kita infakkan. Yang penting kita ikhtiar bisa amalan ini. Salat sudah, amalan harta sudah, ngaji sebulan kalau tak sanggup 30 juz, 1 juz. Tak sanggup 1 juz, ya kita coba misalnya, ya taruhlah 10 halaman atau 5 lembar, bagi dalam sebulan. Yang penting ada ikhtiar. Nanti lihat perbedaannya. Ketika salatnya meningkat, infak walaupun mungkin sehari cuma 1.000 atau sebulan cuma dapat 5.000, gak ada masalah. Yang penting ada ikhtiar kita mewujudkan ini. Kalau sudah ada, nanti tinggal lihat bagaimana pembuktian ayat kelima dari Al-Baqarah itu. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah akan berikan kedamaian, ketentraman. Nanti dibimbing, Allah bimbing kita untuk mendapatkan hal yang kita idam-idamkan itu. Kalau itu menjadi kebutuhan dunia dan akhirat kita. Nah, kalau belum sempat kita maksimalkan ini, maka wasilahnya cari teman dengan kualifikasi ini. Inilah yang kemarin saya tegaskan. Cari teman di kantor yang ngajak sholat, yang membimbing kita untuk bisa merencanakan kehidupan akhirat, bisa berbagi dengan baik, ngajak baca Quran, bikin komunitas, supaya dengan komunitas itu lebih dekat dengan Allah. Malam mengingatkan tahajud, siang bisa kita puasa, atau memperbanyak tilawah Al-Quran. Nanti silahkan, minimal yang pertama kali Allah anugerahkan kepada jiwa kita, itu kelapangan. Sa'ah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Siapa yang berniat hijrah, hijrah itu pindah kepada segala yang Allah tentukan lebih baik. Rasul tunjukkan, bukan harus pindah tempat ya, boleh jadi tempatnya bagus, cuma cara kita beraktivitas di tempat itu yang kurang bagus. Ya, kemudian robah, perbaiki cara aktivitas kita, lihat bagaimana Allah membimbing kita, Nabi menjelaskan, para ulama mencontohkan. Begitu kita dapatkan itu, yang pertama Allah berikan adalah kelapangan dalam jiwa, ada ketenangan. Setelah tenang, kita bisa menerima kadar Allah. Seluruh ketetapan Allah dilihat dengan nyaman. Pada akhirnya, kalau sudah pada titik itu, baru kemudian Allah turunkan karunia-karunia yang menjadi bekal akhirat kita. Mungkin bisa jadi limpahan dunia, karena kita sudah sanggup mengelolanya. Kasih Allah terkadang menjadikan Allah tidak memberi banyak kepada kita, karena boleh jadi kita belum tentu siap menjadikan itu sebagai bekal akhirat. Kalau cuma untuk bekal dunia, jangankan orang beriman, yang belum beriman pun lebih pakar di bidangnya. Jelas.